Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9C, ketemu lagi. Mohon maaf kalau rekamannya hari ini kurang power karena memang ibu sebenarnya sedang sakit, jadi dipaksakan harus merekam ini supaya materi tersampaikan. Ya, untuk kelanjutan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengantar gen ya, atau genetika molekuler. Nah, sekarang ini kita akan lebih banyak membahas mengenai materi inti dari semester ini itu adalah belajar tentang persilangan. Ya, persilangan itu berarti mengkombinasi atau menggabungkan atau menyilangkan satu sifat dengan sifat yang lain dari induk jantan dan betina sehingga menghasilkan sifat baru. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu, gen ini kan merupakan materi genetik ya. Materi genetik yang menyebabkan makhluk hidup itu dapat menurunkan sifat dari induk kepada anaknya. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan di dalam DNA ya. DNA. Sedangkan gen ini adalah potongan beberapa DNA yang setiap potongannya itu bermakna. Jadi misalnya ini kemarin DNA itu double helix ya. Setiap potong ini namanya gen ya kan. Nah, satu gen ini mengekspresikan sifat. Sifat itu bukan berarti karakter yang sosial saja, tapi sifat tuh dalam artian bisa juga bentuk fisik ya, bentuk fisik yang ditampilkan atau dihasilkan akibat persilangan ini. Nah, gen ini tadi juga dijelaskan menyebabkan makhluk hidup itu memiliki penampilan fisik yang khas ya. Kalau minggu yang lalu itu Ibu singgung-singgung tentang bentuk rambut, warna kulit, ya kan? Nah, untuk dapat mengekspresikan diri atau memunculkan suatu sifat pada makhluk hidup, gen ini kita langsung ke materi aja ya. Gen itu harus berpasangan. Harus diekspresikan secara berpasangan. Ya, jadi Ibu ulangi, untuk dapat mengekspresikan diri atau memunculkan sifat, dia itu harus berpasangan. Jadi harus ada dua gen ya, supaya bisa memunculkan warna rambut atau warna kulit. Nah, gen itu karena tidak bisa kita lihat bentuknya, maka dia itu disimbolkan dengan huruf. Ya, gen itu disimbolkan dengan huruf. Huruf apa saja? Biasanya hurufnya bebas tergantung dari sifat apa yang dia ekspresikan. Contoh, rambut keriting. Ya, contohnya adalah rambut keriting. Karena sifat yang diekspresikan itu adalah rambut keriting, maka kita boleh ambil satu huruf yang menunjukkan itu keriting, yaitu huruf K ya. Nah, K ini adalah gen penunjuk rambut keriting. Nah, karena Ibu bilang tadi di awal dia harus berpasangan, maka huruf K-nya harus ada dua. Jadi, gennya terekspresikan di dalam kromosomnya itu K dan K. Seperti itu. Ya. Nah, contoh lain, misalnya bunga mawar berwarna merah. Ya, untuk mengekspresikan bunga mawar dengan kelopak berwarna merah itu harus ada gen yang jumlahnya berpasangan, ya. Jumlahnya berpasangan berarti ada dua gen. Disimbolkan bisa dengan huruf yang menunjukkan warna merah, yaitu huruf M misalnya seperti itu. M-nya harus berapa? Kan harus berpasangan berarti harus ada 2. Jadi M-nya ada 2.
Nah, ini yang akan kita banyak gunakan dalam persilangan. Oke, kita lanjut ya. Buku Ibu Spider-Man ini, gak apa-apa lah ya. Oke, nah tadi dikatakan bahwa gen itu diekspresikan dengan huruf-huruf. Nah, di materi kali ini tuh akan banyak sekali istilah-istilah genetika, istilah-istilah persilangan yang akan kalian baru kenali ya, sehingga harus disimak dengan baik. Oke. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwa gen itu disimbolkan dengan huruf. Huruf-huruf ini adalah simbol di dalam tubuh kita ada senyawa kimia, basa nitrogen, yang disebut gen. Ini nggak kelihatan, karena dia tidak terlihat, dia menyimbolkan gen, makanya dia disebut sebagai genotip. Ya, karena dia menyimbolkan sebuah gen, disebut sebagai genotip. Dia tidak terlihat. Sedangkan M tadi mengekspresikan apa? Sifat apa? Merah pada kelopak bunga mawar, ya kan? M ini mengekspresikan merah. Nah, merah ini adalah sifat yang dimunculkan oleh gen M. Paham ya? Nah, merah ini namanya fenotip. Merahnya itu terlihat oleh kita kan? Karena dia terlihat, jadi sifatnya disebut fenotip. Sifat yang muncul ke permukaan akibat dari cetakan dari gen MM. Ingat minggu yang lalu Ibu bilang kita itu diciptakan dengan cetakan gen. Gennya itu mengekspresikan suatu sifat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham nanti boleh diulang-ulang videonya. Ya, jadi ini baru satu sifat, belum lagi sifat-sifat yang lain. Ibu kasih contoh satu lagi supaya paham ya. Misalnya ada gen yang mengekspresikan apa ya? Rambut sudah. Yang mengekspresikan warna bulu kucing, bukan bulu kucing sebenarnya, rambut kucing ya. Rambut kucing berwarna hitam. Ya, ini disebut fenotip atau genotip. Kalau dia sifatnya kelihatan itu berarti apa tadi? Fenotip ya. Nah, kalau kalian disuruh mengancang-ancang atau pura-pura bikin gennya, ambil aja huruf yang menunjukkan ekspresi hitam, yaitu H. Ya, karena gen itu harus pasang berarti H. Oke. Nah, ini disebut sebagai genotip. Nah, dalam materi persilangan ini akan banyak kita otak-atik adalah huruf ini, huruf atau genotip ini. Mulai saat ini Ibu akan menyebutnya genotip. Ya, karena ini adalah istilah biologinya. Sedangkan sifat ini adalah fenotip. Jadi dua istilah baru yang kamu kenali, genotip dan fenotip. Nah, selain genotip dan fenotip, tentu saja ini semua tuh berasal dari ayah dan ibu ya kan, induk jantan dan induk betina. Nah, induk jantan dan betina dalam persilangan itu disebut parental. Dilambangkan dengan huruf P. Ya, parental. Nah, kemudian ada istilah sebelumnya harus diingat juga. Lalu keturunannya apabila parental jantan dan betina ini disilangkan, maka akan memunculkan keturunan disebut filial. Jadi dilambangkan dengan huruf F nanti. Oke. Ya, sekarang kita ke contoh 1. Contoh 1. Tanaman mawar disilangkan, tanaman mawar bermahkota ya. Mahkota merah disilangkan dengan mawar berwarna putih.
Keturunan pertamanya menghasilkan mawar berwarna merah 100%. Tulisannya kalau jelek diulang aja, didengar aja suara ibu ya. Oke. Bagaimana keturunan kedua hasil dari persilangan tersebut apabila sifat merah adalah dominan? Nah, ada istilah baru lagi nih. Apa itu dominan? Kita akan lanjutkan di video yang kedua. Oke?